nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ladies and gentlemen, standing in front of you all, I would like to deliver my speech under the title Etiquette Towards Parents, adab kepada kedua orang tua. Dewan juri serta teman-teman yang saya hormati, setiap manusia pasti memiliki orang tua. Tidak ada satupun manusia yang lahir tanpa kedua orang tua. Kita pun menyadari bahwa orang tua kita telah bersusah payah, terutama ibu yang mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan, dan mendidik kita sejak dari alam kandungan sampai kita dewasa. Bahkan sudah dewasa pun, mereka tetap memberikan kasih sayangnya kepada kita, membimbing dan mengajarkan akan maknanya hidup ini. Begitu besar dan mulianya jasa kedua orang tua kepada kita. Apapun yang kita lakukan tidak akan dapat membalas semua jasanya. Seperti dalam sebuah lagu, begini lagunya. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, membesarkan putra-putrimu ibu. Sementara Bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Begitu pula saat lahir, mereka mencurahkan segala perhatiannya kepada kita. Sampai sekarang, kasih sayangnya tak terhingga. Subhanallah, betapa mulianya jasa kedua orang tua kita. Suatu hari, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku, wahai Nabi? Ibumu, jawab Nabi singkat. Lalu siapa lagi? Sahabat kembali bertanya. Ibumu. Nabi tetap memberi jawaban yang sama. Lalu siapa? Sahabat terus bertanya. Ibumu. Lagi-lagi Nabi tetap memberi jawaban yang sama hingga ketiga kali. Lalu siapa, wahai Nabi? Ayahmu. Untuk itu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di dalam ayat ini, Allah memberi perintah kepada kita untuk beradab yang baik kepada kedua orang tua. Amal yang paling utama yaitu tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa amal ini pun sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebisa mungkin kita jangan sampai melakukan hal yang tidak baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan dalam surah Al-Isra bahwa perkataan terhadap orang tua saja dilarang, apalagi yang lebih daripada itu. Nah, teman-teman,
Sementara kita, saat orang tua kita meminta tolong kepada kita suka menolaknya dengan berkata, nanti dulu, atau bahkan melaksanakannya, tapi dengan menggerutu di dalam hati. Nah, perbuatan itu perbuatan durhaka. Namun, kita tak sadari akan hal itu. Bahkan di sekitar kita, ada orang tua yang dijadikan pembantu oleh anaknya. Disuruh ini, disuruh itu, hanya lantaran anaknya sudah mendapatkan uang sendiri tanpa bantuan kedua orang tua. Dan yang lebih parah, ada orang tua yang dibunuh, yang disakiti oleh anaknya sampai membunuhnya hanya lantaran persoalan sepele. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai anak, kita harus berusaha menghindari hal-hal yang buruk tadi kepada kedua orang tua. Caranya dengan menyayangi, menghormati, dan selalu mengingat jasa kedua orang tua kepada kita. Dan yang paling penting, menjaga adab kepada mereka. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat menunjukkan adab kepada kedua orang tua? Adab kepada kedua orang tua antara lain, 1. Tidak meninggikan suara. 2. Tidak mendahului dalam berkata-kata. 3. Taat kepada kedua orang tua. 4. Tidak duduk di hadapan kedua orang tua yang sedang berdiri. 5. Selalu mendoakan. 6. Menjaga silaturahmi. Dewan juri serta teman-teman yang saya hormati, surga itu di telapak kaki ibu. Maka mulai sekarang, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua, agar kita selalu mendapatkan ridhonya di setiap apa yang kita lakukan. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap hormati dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kita. Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Karena kasih sayang orang tua tak terbalas oleh emas dan permata. Dewan juri serta teman-teman yang saya hormati, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.